Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan artis dan model berinisial NM dan PR yang tengah melakukan transaksi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat malam kemarin. Kedua artis dan dua orang mucikari sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Livia Ramadanti langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Livia, apakah sudah ada hasil pemeriksaan sejauh ini? Ya, Sumi, saat ini saya tengah berada di Barreskrim Polri, namun belum ada tanda-tanda akan keluarnya dari dua orang korban dan juga dua orang tersangka dari kasus prostitusi yang dilakukan oleh artis dan juga manajer artis ini. Sampai saat ini pemeriksaan telah berjalan selama 10 jam dan menurut informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 10 pagi nanti, kedua orang korban akan dijemput oleh Dinas Sosial dari Jakarta Timur. Sementara itu dapat kami berikan informasi juga bahwa akan ada rilis yang dilakukan oleh Barreskrim pada pukul 10 pagi nanti. Sedangkan untuk kasus ini sendiri, kedua orang artis masih ditetapkan sebagai korban menurut keterangan dari TPPO, yaitu persetujuan korban atau tindak pidana ini tidak menghilangkan pidana dari pasal 31. Untuk sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Livia Ramadanti untuk informasinya langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Metro Pagi kembali dengan informasi dari Barreskrim Mabes Polri yang menangkap dua orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Ya, dua orang tersangka berinisial F yang berprofesi sebagai manajer artis dan juga O yang berprofesi sebagai manajer tempat hiburan malam. Dan selain mengamankan dua tersangka, Barreskrim juga turut mengamankan dua orang artis dan juga model majalah dewasa berinisial NM dan PR yang juga merupakan finalis Putri Indonesia. Keduanya ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena terjadi eksploitasi seksual. Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Kombes Pol Umar Esfana menyatakan saat ini dua orang tersangka dan dua orang korban masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pencarian isi data telepon genggam milik tersangka untuk mendapatkan data terlibat. Penangkapan dilakukan pada pukul 21.30 Kamis malam. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Pasal 2 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan kedua korban yakni NM dan PR akan diserahkan ke Dinas Sosial. Jadi kami malam ini setelah proses panjang kurang lebih 3-4 hari, malam ini kami menangkap dua tersangka tindak pidana perdagangan orang. Diduga melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tersangkanya atas nama O dan atas nama F. TKP-nya ada di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat, antara Tamrin Sudirman. Kemudian sebagai korban adalah dua orang artis yang juga foto model, yang juga model berinisial MS dan PR. NM dan PR, dua-duanya artis, dua-duanya juga berprofesi sebagai foto model, dua-duanya berprofesi juga sebagai model. Dalam kasus ini, selain mengamankan dua orang artis sebagai korbannya, polisi juga mengamankan dua orang yang diduga sebagai penyedia jasa PSK online. Berawal dari pengembangan kasus mucikari RA yang juga tersangkut kasus prostitusi online beberapa waktu lalu, petugas mengamankan dua orang artis yakni NM dan PR sebagai korban, sementara dua orang lainnya yang berinisial O dan F diamankan petugas sebagai tersangka. Keempatnya diamankan di Hotel Bintang 5 di kawasan sekitar Bundaran HI. O dan F merupakan penyedia jasa bagi para penikmat jasa prostitusi online yang di dalamnya terdapat sejumlah artis ternama. Untuk tarif yang ditawarkan pelaku, yaitu berkisar antara 50 juta sampai dengan 120 juta untuk per 3 jamnya. Kini NM dan PR masih berada di ruang pemeriksaan Barreskrim Mabes Polri. Dengan manajer atau artis dia lewat TU dan itu mereka tidak langsung, mereka betul-betul kebetulan korbannya adalah
artis dan juga model dan juga catwalk, dia model pakaian begitu atas nama NM dan satu lagi PR. Dari hasil pengembangan yang paling murah di kelompoknya O ini satu kali short time gitu sekitar 3 jam itu paling murah 50 juta, kemudian yang paling mahal 120 juta. Itu termasuk artis senior juga ada dalam rekaman kita, sedang kita kembangkan untuk menuju ke sana. Ini sebenarnya pengembangan dari yang disidik oleh Polres Jakarta Selatan, karena ternyata RB itu ngambilnya dari O ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Salah seorang saksi kasus prostitusi online dengan mucikari Robby Abbas yang diduga turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 16 bulan penjara. Robby Abbas pun terbukti bersalah dan melanggar Undang-Undang Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 tentang perbuatan asusila. Kasus prostitusi online dengan mucikari Robby Abbas yang turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman penjara 16 bulan. Terdakwa Robby Abbas terbukti bersalah dan melanggar Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tentang perbuatan asusila. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tamrin memutuskan Robby bersalah karena melakukan perbuatan yang disengaja atau mempermudah tindakan asusila dan menjadikannya sebagai pekerjaan. Setelah terbukti secara memungkinkan bersalah melakukan kejadian ada yang sengaja membuatkan atau menggunakan cara orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai perangkat kejadian dengan kebiasaan. Kedua, menentukan pidana kepada terdakwa Robby Abbas tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. Menetapkan masa penetapan dan penangguhan menjalani oleh terdakwa dipulangkan seluruhnya dengan pidana yang dilakukan. Kuasa hukum Robby Abbas Peter L. mengatakan masih berpikir untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Masih pikir-pikir. Sesuai dengan ketentuan diberikan kesempatan 7 hari untuk pikir-pikir apakah kita menerima atau melakukan upaya hukum selanjutnya. Atas putusan ini, Robby Abbas terbukti melakukan penjajakan pekerja seks komersial dari kalangan artis seperti Amel Alfi, Tias Mirasih, dan Cinta Bahir dengan kisaran harga 25 juta hingga ratusan juta rupiah. Robby Abbas kedapatan tengah bertransaksi dengan menjajakan Amel Alfi di Hotel Ritz-Carlton Jakarta awal Mei 2015. Robby Abbas ditangkap dengan barang bukti uang sebanyak 40 juta rupiah dan sepasang pakaian dalam milik Amel Alfi. Dengan putusan majelis hakim ini, Robby Abbas masih harus mendekam dalam tahanan 11 bulan ke depan. Dari Jakarta, Lala Sumardi, Agung Dul, TV One mengabarkan. Mengawali kabar hari ini, ratusan pelajar siswa sekolah menengah atas atau SMA Negeri 5 Makassar mengamuk di sekolah mereka. Mereka pun menendang pot dan merusak sejumlah fasilitas sekolah. Kemarahan siswa ini dipicu atas dibubarkannya aksi unjuk rasa yang menilai ada pungutan liar di sekolah mereka. Para guru merebut dan merobek selebaran yang dibentangkan siswa. Bahkan terdapat guru yang turun menyiramkan air ke siswa yang menolak masuk ke dalam kelas. Selain dugaan pungli, mereka juga meminta kejelasan atas pergantian pimpinan kepala sekolah yang sebelumnya dipimpin oleh Rahmat dan kemudian diganti kepala sekolah baru Abdul Qadir. Sebuah taksi ditembak pengemudi mobil pribadi di Jalan Kapten Tendean Mampang, Jakarta Selatan pagi hari tadi. Meskipun tidak ada korban, tetapi akibat penembakan taksi mengalami pecah ban. Sebuah peristiwa penembakan terjadi pada pukul 4:30 pagi tadi terhadap sebuah taksi yang dikemudikan Rahmat Suparman.
Kasus ini bermula saat Rahmat berhenti di sebuah lampu lalu lintas yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saat hendak berjalan usai lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau, tiba-tiba seorang pengemudi mobil pribadi menembak bagian belakang taksi hingga menembus ban bagian belakang sebelah kiri dan menyebabkan ban menjadi kempis. Sopir taksi berusaha tetap melanjutkan perjalanan, meski penembak sempat mengancam akan menembak kembali ke arah korban. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Kira-kira dari pelaku ini ada anggota atau bukan, Bang? Sampai sekarang masih didalami, untuk di lapangan, Petugas kepolisian hingga kini masih memburu pelaku yang diperkirakan masih berada di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Jika kabar tadi mengenai taksi, kabar berikut ini mengenai ojek. Kehadiran ojek online ini ternyata menimbulkan masalah bagi sebagian tukang ojek pangkalan. Mereka memprotes kehadiran ojek online yang mulai marak di Bandung, Jawa Barat. Bahkan sampai terjadi aksi pemukulan dan juga pengerusakan. Kehadiran ojek online selain membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian orang, namun ternyata juga turut menimbulkan masalah bagi sebagian pemudik ojek pangkalan. Sekitar 200 orang anggota paguyuban ojek sekota Bandung, Jawa Barat menolak kehadiran ojek online dan akhirnya melakukan protes di halaman kantor pemerintahan kota Bandung, Jawa Barat. Murahnya tarif yang dipatok